Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, Bapak Dandim 1625 Ngada, Bapak Imam Masjid Agung Al-Ghuraba, Bapak Kasdim, para alim, para asatis, wabil khusus keluarga besar dari Bapak Haji Makeng, yang mudah-mudahan apa yang beliau hajatkan Allah kabulkan, dan anak yang diakikah serta keluarga yang diakikah menjadi salah satu sebab Allah menurunkan rahmatnya, ampunan serta segala keberkahan serta kebaikan. Mudah-mudahan semakin larutnya malam ini kita juga dicatat sebagai Allah di sisinya sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Nabi SAW ketika Tha'labah datang kepada beliau minta untuk dikayakan, nasihat baginda Nabi SAW, dan ini menjadi salah satu asbabul wurud sampai beliau mengucapkan kepada Tha'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairun min kathirin la tutiquhu. Ketika Tha'labah minta kekayaan kepada Nabi, karena kita tahu Tha'labah saat belum memiliki kekayaan, satu-satunya sarung harus berbagi antara suami istri. Habis sholat tidak nunggu wirid, tidak nunggu berdoa, langsung kabur. Saat minta kekayaan kepada Nabi, pesan Nabi dengan kalimat singkat yang tadi, qalilun tuaddi syukrahu, sedikit nikmat yang kau dapati wahai Tha'labah, tapi mampu kau tunaikan ia dalam bentuk syukur kepada Allah Ta'ala, itu lebih baik dari banyaknya nikmat yang Allah berikan. La tutiquhu, tapi engkau tidak mampu bersyukur atas nikmat tersebut. Hari ini sahibul hajah ingin memberitahukan kepada kita, karena hakikatnya akikah itu kata para ulama, izharul busra wan ni'mati. Ini yang pertama, menampakkan rasa bahagia atas karunia yang Allah berikan kepadanya, serta menampakkan nikmat tersebut kepada orang yang lainnya. Anak semata wayang laki satu-satunya sudah ditunaikan hajat orang tuanya dengan memberikan nama seindah-indah nama sebagai doa, yaitu Muhammad, Yusuf, Umar, Uwaish. Ada nama Nabi di situ, ada nama sahabat Nabi di situ, dan ada nama orang soleh di situ. 4 nama digabung jadi satu. Harapannya siapapun memanggil dia, apakah dengan panggilan Muhammad, apakah panggilannya itu Yusuf, apakah panggilannya Umar, apakah panggilannya Uwaish, harapannya tafa'ulan wa himmatan, sebagai bentuk harapan setiap orang memanggilnya adalah doa untuk dirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Imam Ahmad dan Imam Atta. Jadi Imam Ahmad menukil dari pendapat Imam Atta dengan kalimat, barang siapa yang tidak melakukan akikah, sesungguhnya ia tidak diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga salat dan salam kita yang kita ucapkan tadi keluar dari lubuk hati yang mendalam sebagai wujud kerinduan dan keingintahuan kita kepada sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini di penghujung bulan Muharram, sebentar lagi masuk kepada Rabiul Awal, di mana Nabi SAW bulan akan kelahiran beliau.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada asbabul wurud sekaligus sebagai asbabun nuzul surat At-Tur ayat 21. Nabi ngungkapin, idza dakhala ar-rajulu al-jannata, jikalau seorang laki-laki masuk ke dalam surga, sa'ala, laki-laki yang masuk ke surga itu akan bertanya 3 hal. An abawaihi, tentang bapaknya di mana. Wa zaujatihi, tentang istri pasangan hidupnya di mana. Lalu wa waladihi, anaknya di mana. Seseorang, kata Nabi, masuk ke dalam surganya, ini menjadi asbabul nuzul dari surat At-Tur ayat 21. Ada seseorang masuk ke surga, sesampai di surga ia bertanya, mana kedua orang tuaku, mana istriku, mana anak-anakku. Qila, dikatakan kepada laki-laki itu, lam yablughu fa innahum lam yablughu darajataka. Mereka belum sampai ke derajatmu ini untuk masuk di dalam surga ini. Maka ia berkata, laki-laki itu pun bermunajat kepada Allah, ya Rabbi, amiltu li walahum. Dulu saat di surga, kata laki-laki tersebut, selain aku berniat beribadah kepadamu ya Allah, aku sandingkan juga, aku niatkan kebaikan dari amalku itu untuk diriku, walahum, dan untuk mereka. Apa yang Allah katakan, firmankan kepada laki-laki tersebut di hadapan para malaikat? Yu'maru, diperintahkan malaikat saat itu untuk apa? Bi'ilhaqihim dzurriyyatahum, yaitu dipertemukan dengan sebab laki-laki itu berdoa kepada Allah untuk dikumpulkan kedua orang tuanya tertarik dalam surganya Allah, anak-anaknya Allah tarik dalam surganya Allah Ta'ala, bahkan istrinya juga ngikut ditompo, diangkut. Maka Nabi setelah mengucapkan kalimat ini lalu mengucapkan firman Allah yang diabadikan dalam surat Tur ayat 21. Apa kalimatnya? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, kata Allah dalam firman-Nya, orang-orang yang beriman dan anak keturunannya yang mengikuti mereka dalam keimanan, maka Allah kumpulkan, Allah temukan, Allah kaitkan mereka kelak di surganya Allah Ta'ala dalam kebaikan. Sehingga para ulama mengatakan, jikalau hari ini kita beramal saleh, mudah rezeki kita, mudah dalam mengais hidup ini, bisa jadi mungkin itu karena kebaikan orang-orang saleh dari keturunan-keturunan kita yang sebelumnya. Bahkan dalam surat Al-Kahfi Allah berbicara tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Saat Nabi Khidir memperbaiki tembok yang hendak rapuh, itu sampai Nabi Musa bertanya, wahai Nabi Khidir, ngapain engkau hendak menegakkan tembok yang hampir roboh? Apa jawaban Nabi Khidir? Lantaran di bawah tembok yang hendak roboh ini ada tersimpan harta anak yatim. Jikalau aku tidak menegakkan, maka harta ini akan diambil oleh orang yang tidak haknya. Di dalam tafsirnya disebutkan, bapak-bapak, harta ini merupakan harta kakek buyut keturunan yang ketujuh di atasnya. Allah simpan tersebut untuk kebaikan anak yang tertinggal lantaran kebaikan 7 keturunan di atasnya yang merupakan orang-orang saleh. Maka akikah yang diajarkan baginda Nabi SAW tidak lain dan tiada bukan untuk menanamkan orang yang berakikah tersebut. Pertama, mampu dia memberi syafaat kepada orang tuanya. Kedua, untuk ia diajarkan bahwa engkau nak hadir di muka bumi ini
sebagai orang yang memberi kabar gembira bagi keluargamu di tengah-tengahmu, dan menjadi orang yang tidak menjadikan orang dirimu sebagai orang yang ribet terhadap orang di sekitarmu. Makanya disunahkan saat akikah, khusus perkara akikah ini, berbagi hidangan, yang hidangan itu dalam sudah yang dimasak, supaya tidak ada ribet hidupmu saat kau besar mengarungi kehidupanmu kelak. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukankah Nabi mengatakan, manahala al-walidu waladah, tidak ada pemberian yang terindah seorang tua kepada anaknya, melainkan apa? Ayu adiba ahsanal adab, dia mengajarkan sebaik-baik adab kepada anak tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagi seorang yang sudah menganggap dirinya a'lam di tengah-tengah masyarakat, atau mungkin menganggap sudah sebagai pejabat yang besar di tengah-tengah masyarakat, akikah ini adalah jurus yang diberikan Nabi untuk mengajarkan si anak yang diakikah tentang adab kemuliaan kepada sesamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi mengatakan kullu gulamin murtahanun, itu murtahanun tidak semata-mata bimakna rahin, yaitu digadang. Dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan dalam yang ayat yang lain dengan kalimat kullu imri'in bima kasaba rahin. Setiap seseorang itu terikat. Jadi kalimat rahin itu juga berarti terikat, terpaut dengan apa yang ia kerjakan. Kalau ia berbuat baik, maka kebaikanlah akan dihasilkan. Kalau keburukan yang ia buat, maka keburukan pula yang ia hasilkan. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas berkata, inna lil hasanin, sesungguhnya bagi orang yang berbuat baik itu dhiya'a fit wajhi, akan cerah wajahnya. Artinya orang senang kalau melihatnya, enggak enak, enggak muak. Bisa jadi hari ini orang enggak demen dekat-dekat sama kita, ngobrol sama kita, mungkin sikap kita yang tidak baik kepadanya. Yang kedua, nuran liqalbih, biasanya dititip cahaya dalam hatinya oleh Allah, enggak cepat baperan. Orang enggak demen sama dia, enggak cepat baperan, enggak cepat untuk balas-balasan. Lalu yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, wasa'atan fi rizqihi, biasanya kalau seseorang berbuat baik, kata Abdullah bin Abbas, biasanya Allah lapangkan rezekinya. Kemana-mana dirinya tidak pernah susah, sampai dia tidak punya bekal pun dimudahkan oleh Allah untuk mengantarkan rezekinya kepada dirinya. Yang hobi rokok pun ketika dia berbuat baik, itu kadang disodorkan sama teman, nih rokok, saya tahu engkau nggak pernah bawa rokok. Saking dia dikenal kalau kemana-mana selalu berbuat baik, sampai hal rokok pun kadang orang tawarin dia. Bahkan kemana-mana dia bermusafir, ketemu sahabatnya akan diperlakukan baik adanya. Ini kata Abdullah bin Abbas, inna lil hasani, sesungguhnya orang yang berbuat baik itu biasanya hal tiga itu terdapat pada dirinya. Supaya tidak bermalam-malam bapak-bapak, kita akan melihat sedikit dari ungkapan Hatim al-Asam. Hatim al-Asam yang disandarkan kepada hadis baginda Nabi SAW. An Hatim al-Asam, dari Hatim al-Asam radhiyallahu taala anhu, ia berkata, al-ajlatu min syaitan illa fi khamsin mawadhi'. Yang namanya tergesa-gesa itu bersumber dari syaitan kecuali pada 5 hal bapak-bapak. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa didudukkan di sini, itu salah satu dalam bentuk mempercepat kebaikan. Beliau berkata 5 hal tersebut
min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang harus disegerakan itu ada 5 hal sunnah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang pertama? It'amud dhayfi idza nazala. Memberi makan tamu apabila sudah sampai ke rumah. Habis sholat subuh tadi pagi bapak-bapak, sebagian jamaah, hampir sebagian besar digerakkan hatinya kepingin bantu beres-beres di rumah Pak Haji Makin. Allah yang gerakkan. Pak Haji Makin awalnya sibuk membersihkan kambingnya tadi. Lihat tamu datang, dilepas kambingnya, disuruh anak-anaknya segera atur kursi, buat teh, macam-macam dihidangkan. Beliau mungkin tidak baca hadis ini, tapi sudah mengamalkan jauh-jauh sebelumnya. Bergegas beliau, awalnya orang-orang masjid mau bantu-bantu, disuruh hanya duduk sebagai penonton. Cukup, karena kopler sudah tadi beres-beres katanya. Jadi sudah pada beres-beres, kita yang datang disuruh duduk, hanya minum minuman, kemudian disuguhkan hidangan makanan. Bahkan dipaksa makan, padahal di masjid sudah pada sarapan tadi. Dipaksa untuk makan. Tidak pernah beliau membaca hadis ini, tapi inilah yang dikatakan oleh Nabi, beberapa hal yang harus disegerakan. Yang pertama, it'amud dhayfi idza nazala. Jadi kalau ada tamu datang, meskipun hanya air bapak-bapak, dan sebagai tamu Nabi katakan ad-dhayf kal mayyit. Tamu itu ibarat mayit. Jangan banyak terlalu minta kepada sahibul bait. Paham maksudnya bapak-bapak? Meskipun tamu itu raja, tapi Nabi katakan ad-dhayf kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Apa yang disuguhkan oleh sahibul bait itu dinikmati, jangan protes. Ini adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang lantaran pepatah mengatakan raja adalah tamu, dia langsung mengatakan aku ini tamu, saya mau minta terserah saya. Padahal Nabi katakan ad-dhayf kal mayyit. Tamu itu seperti mayit, mau dikafani dia pasrah, mau dimandikan dia pasrah. Apa yang disuguhi sahibul bait terima. Jangan banyak protes. Ini adab dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini banyak dibalik, tamu adalah raja sehingga sewenang-wenang kepada sahibul bait pada umumnya. Lupa kalau Nabi pernah mengatakan tamu itu mayit, apapun diperlakukan oleh sahibul bait engkau harus ridha dan ikhlas. Ya. Kemudian yang harus sampai-sampai Nabi mengatakan man at'ama akhahul muslima syahwatahu harramahullahu ta'ala 'alan nar. Nabi katakan barang siapa yang memberi makanan kepada satu saja saudaranya, enggak banyak bapak-bapak. Syahwatahu, kebetulan makanan yang disuguhkan itu syahwatu, sesuai selera tamunya, sesuai dengan keinginan tamunya. Apa yang terjadi? Harramahullahu ta'ala 'alan nar. Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka bapak-bapak. Makanya bapak-bapak, jikalau ada tamu datang ke rumah, senangkan hati. Meskipun nanti disebutkan sini hanya sekedar air putih, ikhlas ditawarkan kepada tamu bapak-bapak, itu salah satu penyebab Allah mengharamkan jasadnya tersentuh dalam api nerakanya Allah Ta'ala. Lalu dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man at'ama akhahu minal khubsi hatta yushbi'ahu wa saqahu minal ma'i hatta yurwiyahu ba'uda minan nar sab'al khanadiq." Barang siapa yang menyuguhkan tamunya hanya satu roti bapak-bapak, sampai tamu itu merasa kenyang dengan satu roti itu, atau sekedar air putih sampai dahaganya hilang, itu Allah jadikan untuknya ba'uda minan nar, dijauhkan jaraknya dari api neraka sejarak 70 khandak. 70 khandak ini 7 parit. Satu ukuran khandaknya itu masiratan 700 amin, seukuran 700 tahun lamanya jaraknya dari api nerakanya Allah Ta'ala.
hal itu boleh disegerakan. Dan alhamdulillah, kenapa akikah itu diperkenalkan di saat usia 7 hari? Tak bisa 7 hari 14 hari. Tak bisa 14 hari di 21 hari. Tak bisa di 21 di 40 hari. Tak bisa di 40 hari. Saat kapan dia mengingatkan dirinya bahwa dia belum berakikah? Supaya apa? Bahkan kalau Ibnu Qayyim berkata, seseorang yang tidak melakukan akikah, ini Ibnu Qayyim, perkataan Ibnu Qayyim, seseorang yang tidak mengakikahkan sungguh di masa keemasan, fase usia emas dirinya itu, godaan dari syaitan untuk menanamkan iman dalam hatinya amat sangat sulit ia lalui. Ini pendapat Ibnu Qayyim, bukan perkataan Nabi SAW. Kalau perkataan Imam Ahmad dan Imam Atta tadi, seseorang yang belum akikah, dia belum diizinkan memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Itu pendapat Imam Ahmad dan Imam Atta radhiyallahu taala anhuma. Ini sebenarnya panjang Bapak-bapak, karena cuacanya sudah mulai dingin, menusuk relung-relung tulang Bapak-bapak ini. Maka kami tutup saja Bapak-bapak, ya. Panjang sebenarnya 5 hal yang harus disegerakan itu. 5 hal. Dan insya Allah kita doakan Bapak-bapak, anak yang diakikah dan keluarga yang diakikah ini menjadi anak yang saleh, menjadi qurrata ayun bagi kedua orang tuanya, menjadi salah satu pemberi syafaat kelak pada yaumil akhirnya Allah Ta'ala, memuliakan, membanggakan, membahagiakan kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.